Kamu lagi di titik paling hancur dalam hidup. Hutang nampuk. Usaha hampir bangkrut. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang, nawarin jalan keluar. Bukan pinjaman, bukan bantuan biasa, tapi harta tak terbatas dari dunia lain. Semua terlihat sempurna, sampai kamu sadar harga yang harus dibayar bukan uang. Dan begitu kamu masuk ke dalamnya, nggak ada jalan untuk kembali. Masuk gua demi emas, keluar jadi tumbal. Malam itu, hujan turun pelan. Rintik-rintik kecil yang jatuh di atas atap seng restoran milik Reno terdengar seperti ketukan yang berulang-ulang. Pelan, tapi menusuk. Jalanan di depan restoran terlihat basah mengilap, terkena pantulan lampu jalan yang redup. Biasanya, jam segini tempat itu masih ramai. Suara obrolan pelanggan bercampur dengan dentingan sendok dan piring. Ditambah aroma makanan yang mengundang siapa saja untuk masuk. Tapi sekarang, semuanya terasa kosong. Lampu-lampu di dalam restoran sudah banyak yang dimatikan. Hanya beberapa yang masih menyala. Itu pun redup, seolah ikut menyerah dengan keadaan. Kursi-kursi tersusun rapi di atas meja, seperti sudah lama tidak dipakai. Lantai yang bersih justru terasa dingin dan asing. Tempat yang dulu jadi sumber kebanggaan Reno, sekarang terasa seperti bangunan yang perlahan kehilangan nyawa. Reno berdiri di depan meja kasir. Tangannya memegang kertas laporan keuangan yang sudah lecek. Karena berkali-kali dia lihat, angkanya tidak pernah berubah. Tetap menyakitkan. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Hutang ke supplier terus bertambah. Tagihan listrik menunggak. Bahkan beberapa nomor tak dikenal sudah mulai sering menghubunginya. Menagih dengan nada yang tidak lagi sopan. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Kepalanya terasa berat. Matanya lelah. Tapi dia tetap berdiri di sana. Seolah kalau dia pergi, semuanya banner-banner akan berakhir. Ingatan tentang Intan tiba-tiba muncul di kepalanya. "Mas, kita masih punya Tiara." Suara Intan waktu itu lembut, tapi jelas penuh kekhawatiran. Jangan dipaksakan kalau memang udah nggak kuat. Reno ingat bagaimana dia hanya diam waktu itu. Dia tidak menjawab, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak mau mengakui kenyataan. Restoran ini bukan cuma soal uang. Ini hasil kerja kerasnya dari nol. Tempat di mana dia pernah merasa berhasil. Tempat di mana dia membuktikan kalau dia bisa jadi seseorang. Menutup restoran itu sama saja seperti mengakui kalau dia gagal. Dan Reno tidak siap untuk itu. Dia mengusap wajahnya kasar, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang makin menekan. Tapi justru saat itulah suara lonceng kecil di pintu masuk berbunyi. Ting. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian. Reno langsung menoleh. Pintu restoran terbuka perlahan. Angin dingin dari luar ikut masuk, membawa aroma hujan yang khas. Di ambang pintu berdiri seorang pria. Penampilannya langsung menarik perhatian. Jasnya rapi, terlihat mahal, sepatunya bersih dan mengkilap. Cara dia berdiri santai, tapi penuh percaya diri. Di tangannya, dia memutar kunci mobil dengan gerakan ringan. Sekilas, Reno melirik keluar. Mobil hitam mengilap terparkir tepat di depan restoran. Bentuknya elegan, jelas bukan mobil biasa. Reno wajah pria itu terasa familiar. "Genje," ucap Reno pelan, hampir tidak percaya. Pria itu tersenyum lebar, langkahnya masuk dengan santai, seperti tempat itu masih sama seperti dulu. "Masih ingat, bos?" jawabnya ringan. Reno masih menatapnya, mencoba menyamakan bayangan di kepalanya dengan kenyataan di depan mata. Gandhi yang dia kenal dulu jauh berbeda. Dulu, dia sering dimarahi karena ceroboh, sering telat, dan selalu terlihat bingung kalau disuruh cepat. Pakaiannya sederhana, bahkan kadang terlihat kusut. Dia datang kerja naik motor tua yang sering mogok. Tapi sekarang, semua itu hilang.
yang berdiri di depan Reno sekarang seperti orang yang sudah tidak punya beban hidup sama sekali. Loh, serius ini Gandhi? Reno setengah tertawa, masih tidak percaya. Gandhi hanya tersenyum, lalu duduk di kursi depan kasir tanpa diminta, seolah dia sudah lama tidak ke sana, tapi tetap merasa familiar. Udah lama banget, ya mas? Katanya santai. Reno ikut duduk, tapi matanya masih tidak lepas dari Gandhi. Lo kerja di mana sekarang? Tanya Reno akhirnya. Gandhi menggeleng pelan. Senyumnya tipis. Bukan kerja mas, lebih tepatnya dapat rezeki. Jawaban itu bikin Reno sedikit bingung. Rezeki apaan? Sampai bisa kayak gini? Reno menunjuk ke arah luar, ke mobil mewah itu. Gandhi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Reno beberapa detik. Tatapannya dalam. Terlalu dalam untuk sekadar obrolan biasa. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bikin Reno tanpa sadar merasa tidak nyaman. Mas, pernah dengar harta karun Raja Jin? Ucap Gandhi akhirnya. Pelan. Reno langsung tertawa kecil. Refleks. Lo bercanda. Gue serius. Nada suara Gandhi tidak berubah. Tetap. Justru itu yang bikin suasana jadi aneh. Hening. Suara hujan di luar terdengar makin jelas. Seolah seluruh dunia di luar sana menghilang, menyisakan mereka berdua di dalam ruangan yang dingin itu. Gandhi lalu menaruh tas kecil yang dia bawa di atas meja. Dengan gerakan pelan, dia membuka resletingnya. Reno memperhatikan tanpa berkedip. Dan detik berikutnya, sesuatu berkilau muncul dari dalam tas itu. Emas, batangan kecil, banyak, tersusun rapi. Cahaya lampu redup memantul di permukaannya, menciptakan kilau yang aneh, indah, tapi sekaligus terasa tidak wajar. Reno langsung membeku, jantungnya berdetak lebih cepat. Itu asli? Suaranya hampir seperti bisikan. Gandhi tersenyum, santai. Mas mau coba gigit? Reno tidak bergerak. Dia tidak perlu memastikan. Instingnya bilang itu bukan emas biasa. Tangannya bahkan sempat gemetar sedikit. Sejak detik itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Gandhi mulai bercerita tentang sebuah gua di Jawa Tengah yang tidak semua orang bisa temukan. Tentang ritual-ritual aneh yang harus dijalani. Tentang sesuatu yang bukan manusia, yang mengumpulkan harta dari seluruh dunia. Harta yang katanya berasal dari hal-hal haram, dari keserakahan manusia, dari sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki. Gue cuma ngambil sedikit, kata Gandhi pelan, dan itu cukup buat hidup kaya seumur hidup. Reno menelan ludah, pikirannya mulai dipenuhi bayangan. Huting, restoran, hidup lagi. Intan tidak perlu khawatir. Tiara bisa sekolah tanpa takut kekurangan. Semua terasa. Kenapa lo cerita ini ke gue? Tanya Reno. Suaranya pelan. Gandhi tersenyum. Kali ini sedikit lebih dalam. Karena dulu mas baik sama gue cuma balas budi. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa Reno merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. Seperti ada bagian kecil dalam dirinya yang berteriak untuk berhenti, untuk tidak percaya, untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi suara itu pelan, terlalu pelan, dan kalah oleh suara lain yang jauh lebih kuat. Keinginan, keputusasaan, dan harapan untuk keluar dari semua ini. Reno menatap emas itu sekali lagi. Kilauannya seperti memanggil. Akhirnya dia menarik napas dalam, lalu mengangguk. I see. Dan tanpa dia sadari, keputusan itu bukan awal dari solusi, tapi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia perbaiki. Perjalanan menuju gua itu nggak mudah. Bahkan sejak awal, Reno sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua dimulai dari ritual yang menurutnya tidak masuk akal. Tapi tetap dia jalani
karena sudah terlanjur percaya. Atau mungkin lebih tepatnya, terlanjur butuh. Hari pertama puasa Mutih, Reno masih merasa kuat. Dia hanya makan nasi putih, tanpa lauk, tanpa garam, dan minum air putih. Rasanya hambar, tapi masih bisa ditahan. Namun, memasuki hari kedua dan ketiga, tubuhnya mulai melemah. Kepalanya sering pusing, pandangannya kadang berkunang-kunang, dan yang paling mengganggu, pikirannya jadi tidak tenang. Setiap kali dia mencoba tidur, selalu ada perasaan seperti sedang diawasi. Awalnya dia pikir itu cuma sugesti, tapi lama-lama perasaan itu terasa semakin nyata. Malam keempat, saat dia duduk sendirian di kamar yang lampunya dimatikan, dia mulai mendengar suara. Pelan, seperti bisikan. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Dia menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Dia menoleh ke kiri, kosong. Tapi suara itu seperti ada di dekat telinganya. Sangat dekat Reno. Dia langsung berdiri, jantungnya berdetak cepat. Dia membuka pintu kamar, melihat keluar, berharap ada seseorang. Tapi rumah itu sepi. Intan dan Tiara sudah dia titipkan ke rumah orang tuanya selama dia menjalani ritual ini. Dia kembali masuk, menutup pintu, dan mencoba menganggap semua itu hanya halusinasi. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu itu bukan sekadar perasaan. Setelah puasa Mutih, ritual dilanjutkan dengan pati geni. Reno harus mengurung diri di ruangan gelap tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa interaksi dengan siapapun. Hari-hari di dalam kegelapan itu terasa seperti tidak ada waktu. Dia tidak tahu siang atau malam. Yang dia tahu hanya satu, kesunyian yang menekan. Di tengah gelap itu, pikirannya mulai dipenuhi hal-hal aneh. Kadang dia merasa seperti ada sesuatu yang duduk di depannya. Kadang dia merasa ada yang berjalan mengelilinginya. Bahkan beberapa kali dia merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya. Padahal dia sendirian. Dia mencoba bertahan, menguatkan diri, mengingat tujuan awalnya, emas kehidupan yang lebih baik. Semua itu jadi alasan dia tetap bertahan di tengah rasa takut yang pelen-pelen menggerogoti kewarasannya. Sampai akhirnya malam itu tiba. Gandhi datang menjemputnya. Tanpa banyak bicara, mereka langsung berangkat. Perjalanan menuju hutan terasa panjang. Jalanan semakin sempit, semakin gelap, dan semakin jauh dari pemukiman. Lampu mobil menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di luar, hanya pepohonan tinggi yang berdiri diam seperti bayangan raksasa. Setelah beberapa waktu, mobil berhenti. Udah sampai, kata Gandhi pelan. Reno, turun. Udara di sana terasa berbeda. Lebih lebar. Bahkan untuk bernapas saja, terasa sedikit sesak. Tempat itu benar-benar sepi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara manusia. Bahkan suara jangkrik pun hampir tidak terdengar. Seolah tempat itu bukan untuk makhluk hidup. Di depan mereka, sebuah gua besar terbuka. Mulutnya hitam pekat. Gelapnya bukan sekadar karena tidak ada cahaya, tapi seperti banner-banner menelan cahaya di sekitarnya. Reno berdiri diam beberapa detik. Perasaan tidak enak itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Masih mau lanjut? Tanya Gandhi, suaranya datar. Reno tidak langsung menjawab. Bayangan Intan dan Tiara sempat muncul di kepalanya. Tapi bayangan emas langsung menutup semuanya. Dia mengangguk. Mereka masuk. Semakin dalam mereka melangkah. Udara semakin dingin. Nafas Reno mulai terlihat samar seperti kabut tipis. Bau tanah basah mulai tercium, tapi ada campuran bau lain. Amis, seperti sesuatu yang sudah lama tersembunyi dan membusuk. Langkah kaki mereka menggema pelan di dalam gua. Sampai akhirnya mereka berhenti. Di depan mereka berdiri sosok kecil. Seorang
kakek. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, pakaiannya lusuh. Tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang yang terlihat rapuh. Eyang Sinto. Dia berdiri diam, menatap Reno tanpa berkedip. Tatapannya membuat Reno merasa seperti sedang dilihat sampai ke dalam pikirannya. Yang ini, suara Eyang Sinto serak, pelan tapi jelas. Gandhi mengangguk. Yang ini, Eyang Sinto tersenyum tipis. Senyumnya tidak hangat, justru membuat suasana semakin dingin. Syaratnya? Tahu? Tanya. Reno mengangguk, meski sebenarnya dadanya mulai terasa sesak. Kalau gagal, kamu nggak akan keluar dari sini. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kesadarannya. Tapi dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dia melangkah, dan ujian pertama langsung dimulai. Tanpa peringatan, lantai di depannya bergerak. Awalnya dia kira tanah longsor, tapi itu hidup, hitam, bergerak, tikus, ribuan. Mereka saling tindih, saling berebut ruang, menciptakan gelombang yang menjijikkan. Bau busuk langsung menusuk hidung. Reno mundur satu langkah, tapi di belakangnya hanya gelap. Lewat situ, suara Eyang Sinto terdengar santai. Gila, Reno berbisik. Suaranya gemetar, tapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan napas berat, dia melangkah. Dan seketika itu juga, tikus-tikus itu bergerak liar. Mereka naik ke kakinya, ke tubuhnya, ke lehernya. Gigitan kecil mulai terasa. Lalu, semakin banyak mereka mencakar, menggigit, masuk ke dalam bajunya. Reno berteriak. Rasa jijik bercampur sakit membuat tubuhnya hampir kehilangan kendali. Dia mencoba menepis, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dalam panik, pikirannya kacau. Sampai tiba-tiba satu ide muncul, api. Dengan tangan gemetar, dia mengambil korek dari saku. Klik, api kecil menyala. Tanpa berpikir panjang, dia arahkan ke bajunya. Dan dia bakar. Api langsung membesar. Panasnya menyengat kulit. Tapi tikus-tikus itu langsung berhamburan menjauh. Reno terjatuh ke depan, keluar dari lautan itu. Dia berguling, memadamkan api. Dengan susah payah, tubuhnya penuh luka gigitan. Napasnya terengah-engah, tapi dia masih hidup. Dan itu berarti belum sempat dia tenang. Ujian kedua sudah menunggu. Di depan dia melihat Intan dan Tiara. Mereka berada di dalam penjara besi, menangis. "Mas, tolong." Suara Intan terdengar nyata, penuh ketakutan. "Papa," Tiara memanggil dengan suara kecil. Reno langsung berdiri, mendekat dengan langkah cepat. Dia hampir menyentuh jeruji itu saat Eyang Sinto muncul di sampingnya. Kalau mau, mereka bebas. Tukar. Dengan ini, sebuah karung uang muncul di tangan kakek itu. Pilih keluarga atau harta. Reno membik, dadanya sesak, air matanya hampir jatuh. Ini terasa nyata, terlalu nyata. Tapi di tengah kepanikan itu, sesuatu terasa janggal. Dia mendekat, menatap wajah Intan lebih dekat. Lalu dia berbisik pelan, "Luka di tangan kamu yang waktu kecelakaan dulu, mana?" Henning, tangisan itu berhenti. Wajah Intan perlahan berubah. Senyumnya melebar. Tidak wire, matanya kosong, dingin. Reno mundur pelan. Ini bukan mereka. Dan dalam sekejap, semuanya hilang. Penjara itu lenyap. Suara tangisan menghilang. Gua kembali gelap dan sunyi. Eyang Sinto tersenyum. "Kamu Reno jatuh, terduduk. Tubuhnya lemas. Pikirannya kosong. Tapi di depannya, sebuah pintu batu terbuka perlahan.
Suara gesekan batu terdengar berat, dan di baliknya harta tak terhitung jumlahnya. Emas, permata, uang berkilau di dalam gelap. Reno menatapnya dengan napas tertahan. Senyum pelan muncul di wajahnya. Dia pikir semua penderitaan ini akhirnya terbayar. Dia tidak sadar bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Reno tertawa kecil sambil memasukkan emas ke dalam karung. Suara tawanya pelan, tapi terdengar kosong. Gema tawa itu memantul di dinding gua yang dingin, seolah ada sesuatu yang ikut menertawakannya dari balik kegelapan. Tangannya gemetar saat menyentuh setiap batangan emas. Bukan karena takut lagi, tapi karena perasaan lain yang lebih kuat. Serakah, rasa yang perlahan menguasai dirinya. Sejak pertama kali dia melihat kilauan itu, gue berhasil, gumamnya pelan. Hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Matanya berbina, napasnya tidak teratur. Setiap kali dia memasukkan emas ke dalam karung, dia merasa seperti sedang menyusun masa depan baru. Hutang Lun, restoran, bangkit lagi. Intan tidak perlu khawatir. Tiara bisa punya kehidupan yang lebih baik. Semua terasa begitu dekat. Di belakangnya, Gandhi berdiri diam, tidak membantu, tidak bicara, hanya mengawasi. Tatapannya kosong, tapi tajam, seolah dia sedang menunggu sesuatu, atau mungkin memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Reno terlalu sibuk dengan emasnya untuk menyadari itu. Dia terus bergerak, mondar-mandir, mengambil harta sebanyak mungkin. Nafasnya mulai berat, tapi dia tidak peduli. Tubuhnya lelah, luka-luka dari ujian tadi masih terasa perih. Tapi semua itu seolah tidak ada artinya dibanding apa yang ada di depan matanya sekarang. Di sela-sela kesibukannya, Reno melihat sesuatu di sisi gua. Sebuah celah sempit. Dia mendekat, menyibakkan beberapa batu kecil yang menutupi bagian itu. Ternyata itu jalan, lorong kecil yang tampaknya menuju keluar. Reno langsung tersenyum lebar. Ini jalan keluar. Lebih cepat, katanya. Suaranya penuh semangat. Dia menoleh ke arah Gandhi, berharap mendapat respon yang sama. Tapi Gandhi hanya diam, tetap berdiri di tempatnya. Itu sempat membuat Reno heran. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia terlalu fokus pada satu hal, membawa sebanyak mungkin harta keluar dari tempat itu. Dia mulai memindahkan karung ke dekat lorong. Secukur dia seret dengan susah payah. 2 keringat mulai bercucuran di dahinya. 3 kerong. Tangannya mulai terasa berat. Tapi dia tidak berhenti. Semakin banyak, semakin rakus, semakin tidak peduli pada apapun selain harta itu. Sampai akhirnya, 2 suara benturan keras menggema di dalam gua. Sakit luar biasa menghantam bagian belakang kepala Reno. Tubuhnya langsung lemas. Dia jatuh tersungkur ke tanah. Karung emas terlepas dari genggamannya. Pandangan Reno berkunang-kunang. Dunia di sekitarnya berputar. Dia mencoba mengangkat kepalanya, tapi rasa sakitnya membuat semuanya terasa berat. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha bangun. Tangannya gemetar saat menopang tubuhnya. Dan saat dia berhasil menoleh, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Gandhi berdiri di depannya dengan batu di tangan. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyum santai seperti dulu. Yang ada sekarang hanya ekspresi dingin, kosong, seperti orang yang tidak punya perasaan. "Maaf mas," katanya pelan. Nada suaranya datar, tanpa penyesalan. "Gue butuh ini." Reno menatapnya dengan mata membelalak. Otaknya mencoba mencerna apa yang sedang terjadi, tapi semuanya terasa tidak masuk akal. "Apa maksud lo?" Suara Reno serak, hampir tidak terdengar. Gandhi jongkok di depannya, menatapnya sejajar.
Terapan itu tidak lagi seperti manusia yang pernah dia kenal. Gue dulu gagal, kata Gandhi pelan. Gue gak bisa keluar dari perjanjian ini, kecuali bawa pengganti. Kalimat itu seperti petir yang menyambar kesadaran Reno. Darahnya terasa dingin. Lo jebak, ucapnya. Suaranya bergetar. Gandhi tersenyum tipis. Bukan jebak, Mas. Datang sendiri. Reno ingin marah, ingin memukul engine lari, tapi tubuhnya tidak kuat. Sakit di kepalanya membuat semuanya terasa lambat. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari dalam kegelapan. Pelan, berat, menggema. Reno menoleh. Eyang Sinto muncul. Tapi bukan seperti sebelumnya. Tubuhnya mulai berubah, membesar, membengkak. Kulitnya menghitam, tulang-tulangnya terdengar berderak, memanjang tidak wajar. Matanya menyala merah. Cahaya merah itu menyinari gua dengan cara yang mengerikan. Wajahnya tidak lagi seperti manusia. Mulutnya melebar, menampakkan deretan gigi tajam yang terlalu banyak, terlalu panjang. Dia bukan manusia. Dia Raja Jin. Tubuhnya menjulang tinggi, memenuhi sebagian besar ruangan itu. Napasnya terdengar berat, seperti hembusan angin dari dalam lubang yang dalam. Reno merangkak mundur. Tangannya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Gandhi, tolong. Suaranya pecah. Saya masih berharap. Tapi Gandhi hanya berdiri, menonton, tanpa ekspresi, tanpa rasa bersalah. Selamat menikmati kekayaan, Mas, katanya pelan. Lalu dia berbalik, melangkah, pergi, keluar dari gua, meninggalkan Reno sendirian dengan sesuatu yang bahkan tidak seharusnya ada di dunia manusia. Raja Jin itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Dia mengulurkan tangan besar itu dan mencengkeram tubuh Reno dengan mudah. Dingin, kaku, seperti disentuh sesuatu yang tidak hidup. Reno menjerit. Dia meronta, memohon, menangis. Semua emosi bercampur jadi satu. Jangan, tolong, jangan. Tapi tidak ada yang mendengar, atau mungkin tidak ada yang peduli. Mulut raksasa itu terbuka perlahan, gelap di dalamnya, seperti jurang tanpa dasar. Bau busuk langsung menyeruak keluar, dan dalam satu gerakan cepat, Reno dimasukkan ke dalamnya, ditelan hidup. Jeritannya menggema sesaat, lalu hilang, lenyap, ditelan oleh kegelapan yang tidak akan pernah mengembalikannya lagi. Pajit hutan itu kembali sunyi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu mengerikan pernah terjadi di sana. Seolah semua itu hanya mimpi buruk. Gandhi keluar dari mulut gua dengan langkah santai. Di karung penuh harta, wajahnya tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti dia hanya baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melangkah pergi. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di tanah bergerak sedikit berbeda dari langkahnya. Seolah ada sesuatu lain yang ikut berjalan bersamanya. Dan sejak saat itu, restoran milik Reno tutup selamanya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Intan dan Tiara hanya bisa menunggu hari demi hari dengan harapan yang semakin menipis. Sementara di tempat lain, seseorang hidup dalam kemewahan, dengan mobil mahal, dengan harta berlimpah, dengan senyum yang tampak biasa. Tapi
Di balik semua itu, ada harga yang tidak pernah terlihat, karena beberapa harta memang tidak pernah dimaksudkan untuk dimiliki manusia. Dan cerita pun tamat.